بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, saudara-saudara sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita memuji Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Juga tidak lupa kita bersalawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga salawat tersebut semoga tercurah dan terlimpah kepada keluarga beliau, istri-istri beliau, dan para sahabat-sahabat yang mulia yang senantiasa menemani Nabi sallallahu alaihi wasallam, berjuang bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menegakkan kalimat la ilaha illallah. Maka sudah sepantasnya kita mengaturkan, memberikan salawat dan salam kepada mereka. Ikhwatal kiram, a'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Pada kesempatan hari ini, insyaallah kita akan mempelajari bahasa Arab. Insyaallah kita akan mempelajari bahasa Arab dengan memakai kitab Durusul Lughah Al-Arabiyyah li Ghairin Natiqina biha yang dikarang oleh Dr. Abdul Rahim hafizahullah taala. Sebelumnya ada beberapa poin yang ingin kami sampaikan sebelum kita masuk kepada pembahasan kitab. Di antaranya tentang betapa pentingnya belajar bahasa Arab. Ada satu hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, "Taraktu fikum amrayn lan tadillu ma tamassaktum bihima, yakni kitabullah wa sunnah." Aku meninggalkan dua perkara di antara kalian, yang dimana tatkala kalian berpegang teguh dengan dua perkara tersebut, maka kalian tidak akan pernah tersesat selamanya. Apa yang ditinggalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakni adalah kitabullah dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kitabullah yakni Al-Qur'an, sunnah yakni hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan tentu kita telah ketahui bahwasanya kedua warisan atau titipan yang ditinggalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini adalah berupa bahasa Arab. Ya. Kita ketahui bahwasanya Al-Qur'an memakai bahasa Arab. Ya. Sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Quran Yusuf ayat 2. Allah taala mengatakan, "Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyya la'allakum ta'qilun." Sungguhnya kami telah menurunkan Al-Qur'an dengan berbahasa Arab. Agar apa? Agar kalian memahaminya. Ya, memahami Al-Qur'an. Sebagaimana yang ditafsirkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala di dalam kitabnya, tatkala beliau menjelaskan tentang ayat ini, beliau mengatakan kenapa Al-Qur'an diturunkan dengan memakai bahasa Arab. Maka beliau mengatakan karena bahasa Arab adalah bahasa yang paling fasih, bahasa yang paling jelas, bahasa yang paling luas, bahasa yang paling banyak pengungkapan makna yang dapat menenangkan jiwa seseorang. Itu di antara alasan mengapa Al-Qur'an diturunkan dengan berbahasa Arab. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala juga mengatakan, tidak ada jalan lain dalam memahami Al-Qur'an atau tidak ada jalan lain dalam memahami ajaran Islam secara sempurna kecuali dengan
berbahasa Arab. Maka seorang muslim harus lebih bangga tatkala dia bisa menguasai bahasa Arab. Dan ini adalah kewajiban bagi setiap muslim. Dia harus menyampingkan bahasa-bahasa lain dan dia harus mengutamakan bahasa Arab, ya. Ini seorang muslim, ya. Kita tidak berbicara tentang orang yang bukan muslim, ya. Kan tapi seorang muslim harus bangga, harus lebih mendahulukan bahasa Arab dibanding bahasa Inggris, bahasa lainnya. Kembali, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah juga mengatakan, sesungguhnya bahasa Arab itu adalah bagian dari agama. Maka hukum mempelajarinya adalah wajib, kata beliau. Karena apa? Karena memahami Al-Quran, memahami sunnah Nabi SAW itu wajib, ya. Kita sebagai seorang muslim memahami Al-Quran, kitab kita, memahami sunnah Nabi SAW itu dengan bahasa Arab. Maka tentunya bahasa Arab itu juga wajib untuk dipelajari. Kemudian Al-Imam Syafi'i juga mengatakan demikian, wajib bagi setiap muslim untuk mempelajari bahasa Arab semampunya, kata beliau, semampunya. Karena telah banyak dari kaum muslimin yang lebih condong kepada kesesatan tatkala dia tidak mengetahui makna Al-Quran secara sempurna, tidak mengetahui makna-makna hadis Nabi SAW. Bahkan betapa banyak kaum muslimin yang jatuh kepada kesyirikan dikarenakan dia tidak mengetahui bahasa Arab. Ini mukaddimah tentang betapa pentingnya mempelajari bahasa Arab, ya. Maka kesimpulannya, pentingnya mempelajari bahasa Arab adalah agar kita dapat memahami Al-Quran, memahami sunnah Nabi SAW. Saudara dan saudari yang insya Allah dimulakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian poin yang kedua yang ingin kami sampaikan, kitab ini dikarang atau judulnya Durus Al-Lughah Al-Arabiyyah li Ghairin Natiqina Biha, yang dikarang oleh Al-Ustadz atau Dr. Abdul Rahim hafizahullahu ta'ala. Dan beliau menulis kitab ini sebanyak 3 jilid. Dan kitab ini telah banyak dipakai di ma'had-ma'had. Di antaranya Ma'had Al-Lughah di Madinah, Jami'ah Al-Islamiyah. Dan kitab ini dipakai untuk pemula. Kemudian poin yang kedua, di antara keistimewaan kitab ini, beliau menulis buku ini dengan mengajarkan bahasa Arab dari dasar. Mengajarkan bahasa Arab dari dasar. Beliau berusaha untuk mengajarkan bahasa Arab melalui kitab ini semudah mungkin, ya, agar pemula tidak merasa kesulitan untuk mempelajarinya, ya. Kemudian tatkala itu di jilid pertama beliau memudahkan pelajaran. Kemudian jilid kedua agak naik levelnya, dan jilid ketiga mungkin agak tinggi levelnya, dikarenakan jilid ketiga ini mungkin ada mustalahat, ya. Itu poin yang ketiga. Poin yang keempat, beliau membagi kitab ini sebagaimana yang kita sudah sebutkan tadi, dari jilid 1 sampai jilid 2 beliau belum mengenalkan nahwu dan sharaf secara detail, ya. Beliau belum mengenalkan istilah-istilah nahwu dan sharaf secara detail di jilid 1 dan jilid 2. Adapun jilid 3 beliau sudah membahas masalah nahwu dan sharaf, ya. Ini diantara keistimewaan yang bisa kita ambil dari kitab ini. Maka kalau kita simpulkan, ya, jilid pertama itu beliau membahas tentang isim, ya. Beliau membahas tentang isim. Kalau kita bilang hampir 90% itu tentang isim, ya. Itu tentang isim, seperti benda-benda, ya. Kemudian nama-nama
dan lain sebagainya. Nah, hampir 90%. Ya. Kemudian jilid 2, ya, hampir 90% beliau mengenalkan kepada kita tentang fi'il. Ini pekerjaan-pekerjaan, ya. Mengenalkan kepada kita tentang fi'il-fi'il. Adapun jilid yang ketiga sudah kita sebutkan tadi, beliau mengenalkan kepada kita tentang mustalahat ilmu nahwu dan ilmu sharaf. Mungkin demikian tentang mukaddimah, ya, mukaddimah tentang pentingnya bahasa Arab. Kemudian yang kedua, mengenal kitab Durusul Lughah Al-Arabiyyah li ghairin natiqin biha. Alhamdulillah, insyaallah kita akan memasuki di pelajaran yang pertama, yakni di halaman yang kelima. Ya, mungkin saudara sekalian bisa melihat, ya. Ini ada yang punya kitab, insyaallah bisa membuka kitabnya, ya. Atau mungkin bisa mencari di internet untuk mendownload PDF-nya, bisa agar bisa mengikuti bersama. Baik. Di sini beliau menyebutkan, ya, ad-darsu al-awwalu, ya. Ad-darsu al-awwalu. Artinya, ya, ad-darsu ini artinya adalah pelajaran. Artinya adalah pelajaran. Al-awwalu yang pertama. Maka di sini ad-darsu al-awwalu artinya adalah pelajaran yang pertama, ya, pelajaran yang pertama. Di bawahnya ada tertulis hadza, ya. Di bawahnya ada tertulis hadza. Jadi bacaannya hadza, ya. Bukan hadza, bukan hadza, bukan, ya. Jadi hadza, seperti itu. Sebelum kita mengartikan satu persatu, ya, mungkin kita baca dulu keseluruhan, ya. Kita baca keseluruhan, baru insyaallah nanti kita artikan satu persatu. Dan insyaallah teman-teman sekalian bisa menghafalnya di rumah masing-masing. Dan insyaallah ini mudah. Kita baca dulu hadza. Di bawahnya ada hadza baitun. Kemudian di sampingnya hadza masjidun. Lagi hadza babun. Kemudian ada hadza kitabun. Hadza qalamun. Hadza miftahun. Kemudian hadza maktabun. Hadza sarirun. Yang terakhir ada hadza kursiyun. Taib. Mungkin teman-teman sekalian bisa melihat dari gambar, ya, dan langsung bisa mengartikan, ya, langsung bisa mengartikan, ya. Satu persatu insyaallah kita akan artikan. Kita ulang dari ad-darsu al-awwalu, ya. Ad-darsu al-awwalu. Kita berusaha untuk tidak mewakafkan bacaan, ya. Jadi kita sebutkan harakatnya, ya. Kita sebutkan harakat akhirnya. Ad-darsu al-awwalu, pelajaran yang pertama. Hadza. Makna dari hadza ini adalah ini. Jadi kalau kita mungkin mencari sesuatu atau menunjukkan sesuatu, maka kita bisa memakai isim ini, ya. Kita bisa memakai mufradat ini. Hadza artinya ini. Di bawahnya ada hadza baitun. Jadi kita sudah mengetahui tadi makna hadza, ya. Tinggal di sebelahnya hadza baitun. Karena pengarang atau Ustaz Abdurrahim hafizahullah taala telah memberikan gambar di situ,
maka insya Allah kita akan sudah mengetahui maknanya. Ya. Ini gambar apa? Ini gambar rumah. Ya. Gambar rumah. Jadi artinya adalah hadza baitun, artinya adalah ini rumah. Ya. Kita ulang sekali lagi, hadza baitun. Jadi kalau kita melihat jalan-jalan, ya, melihat rumah, kita bisa ucapkan hadza baitun. Ya, ini rumah, seperti itu. Kemudian yang kedua, hadza masjidun. Ya, hadza masjidun. Masjid ini ya sudah menjadi bahasa Indonesia, ya. Yang awalnya dia berasal dari bahasa Arab diserap oleh bahasa Indonesia, ya. Kita semua tahu maknanya hadza masjidun, ya. Maknanya adalah ini masjid, ya. Ini masjid. Kalau kita biasanya menyebutkan ini masjid, ya, masjid. Tergantung bahasa masing-masing. Ini masjid. Kemudian sebelahnya hadza babun. Ya. Ini gambar apa? Ini gambar pintu. Nah, jadi babun artinya adalah pintu. Kita ulang, hadza babun. Ya, perlahan-lahan bacanya. Tidak usah terburu-buru, ya. Tidak usah terburu-buru. Hadza babun. Ini pintu. Ya. Kemudian ada di bawahnya lagi hadza kitabun. Ini gambar apa? Ini gambar buku. Ya. Hadza kitabun. Ini buku. Kemudian hadza qalamun. Ini pulpen. Ya, jelas. Ini pulpen. Hadza miftahun. Ini kunci. Ya. Hadza miftahun. Ini kunci. Miftahun adalah kunci. Ya. Kemudian hadza maktabun. Ini meja. Kita ulang. Hadza maktabun. Ini meja. Kemudian hadza sarirun. Hadza sarirun. Ini ranjang. Jadi sarirun itu maknanya ranjang. Kemudian yang terakhir hadza kursiyun. Ya, ini jelas, ini bahasa Indonesia sudah, ya. Hadza kursiyun. Ini kursi, ya. Teman-teman sekalian, mungkin dari gambar kita sudah melihat gambarnya masing-masing dan insya Allah kita sudah mengetahui maknanya, ya. Poin penting yang bisa kita ambil di sini ada pengulangan kata hadza, ya. Pengulangan kata hadza. Jadi beliau mengulangi kata-kata hadza agar kita terus membacanya sehingga kita bisa menghafalnya secara spontan, ya. Secara spontan. Kita mungkin bisa baca secara cepat, ya. Kita ulang. Ad-darsu al-awwalu. Pelajaran yang pertama. Hadza, ini. Hadza baitun. Ini rumah. Hadza masjidun. Ini masjid. Hadza babun. Ini pintu. Hadza kitabun. Ini buku. Hadza qalamun. Ini pulpen. Hadza miftahun. Ini kunci. Hadza maktabun. Ini meja. Hadza sarirun. Ini ranjang. Hadza kursiyun. Ini kursi. Baiklah, saudara-saudara sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kesempatan kali ini kita belajar tentang atau kalimat hadza, penggunaan kata hadza. Kemudian ada 9 kosakata yang bisa kita hafal, yang bisa kita gunakan, yang bisa kita praktekkan di rumah masing-masing.
Demikian mungkin yang bisa kita pelajari untuk saat ini, ya. Kita kembali meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar dimudahkan apa yang kita usahakan dalam belajar agama, terlebih lagi belajar bahasa Arab, ya. Kemudian jangan pernah, sedikit nasihat buat saya pribadi dan buat teman-teman sekalian, ya. Untuk belajar ini mungkin kita cuman belajar makna rumah, makna masjid, ya, makna pintu, makna buku dan lain sebagainya. Mungkin ada sebagian teman-teman yang menyepelekan tentang pelajaran ini. Kan tapi ya, sebagaimana yang kita ketahui, belajar itu dari dasar, ya. Belajar itu dari dasar. Jadi tidak ada satupun di antara manusia ada yang langsung berada di tingkat tinggi, ya. Kita semuanya belajar dari dasar, ya. Hatta para ulama kita, ya, para ulama kita pun belajar dari dasar. Makanya, ya, kita tetap memuliakan pelajaran yang dasar-dasar ini agar Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan kepada apa yang sudah kita pelajari dan memberikan keberkahan atas ilmu yang sudah kita pelajari. Hada wallahu a'lam bissawab. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.